Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alvina Ayunindia dari kelas AK 2021 C1 akan mempresentasikan video berikut yang berjudul Pemahaman Pelaksanaan Bisnis secara Mendalam. Mari simak videonya yuk. Latar belakang. Tahapan rencana pelaksanaan bisnis, hampir semua kalangan masyarakat sudah banyak yang mengetahuinya, terutama mereka yang akan bergerak dalam bisnis dan dunia usaha mikro, kecil, dan menengah. Masyarakat cenderung lebih berpikir mempersiapkan modal terlebih dahulu, bagaimana bisa mendapatkan modal. Hal itu yang banyak masyarakat keluhkan ketika ingin memulai usaha dan bisnis. Pada dasarnya, modal itu penting dalam memulai usaha dan bisnis, tetapi bagaimana menanamkan tahapan untuk dapat memulai usaha dan bisnis tersebut melalui teori studi kelayakan rencana bisnis. Ketika proses tersebut sudah terpenuhi, maka kita dapat memulai tahapannya. Pada video ini akan dijelaskan 6 pembahasan. Yang pertama, siapa pelaku bisnis? Yang kedua, bisnis apa yang dilakukan? Yang ketiga, di mana bisnis dilakukan? Yang keempat, kapan waktu pelaksanaan bisnis? Yang kelima, cara pelaksanaan bisnis? Dan yang keenam, peraturan dalam bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu siapa sih pelaku bisnis? Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis, atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara, perusahaan pemerintah yang lain, dan koperasi. Identitas pelaku bisnis meliputi kewarganegaraan, informasi bank, keterlibatan pidana atau perdata, dan hubungan keluarga. Pembahasan yang kedua yaitu bisnis apa yang dapat dilakukan. Banyak berbagai bidang usaha yang dapat dilakukan. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Bidang usaha antara lain bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, transportasi, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, jasa, formal, dan informal. Ada fasilitas. Apabila proyek akan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah pengurusannya telah diselesaikan secara sah. Selanjutnya ada gangguan lingkungan. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek akan berdampak negatif pada proyek itu sendiri, seperti pencemaran udara, air, suara, dan moral masyarakat. Yang selanjutnya ada pengupahan. Sistem pengupahan perlu memperhatikan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat karena jika dilanggar, keresahan buruh akan berdampak negatif pada proyek yang akan dilakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu di mana bisnis dapat dilakukan. Yang pertama ada perencanaan wilayah. Lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Yang kedua ada status tanah. Status tanah harus jelas dan memperhatikan kondisi tanah sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dibangun. Yang ketiga ada status kepemilikan tanah proyek harus jelas, jangan jadi masalah di kemudian hari. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kapan waktu pelaksanaan bisnis. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting untuk diteliti. Perizinan tersebut antara lain izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan, misalnya izin usaha industri, izin usaha perhotelan, izin usaha EMKL, izin usaha periklanan, dan sebagainya. Izin usaha perdagangan serta IMB, HO, izin lokasi yang telah disebut di atas. Selanjutnya ada izin khusus, misalnya di bidang perhotelan, izin menjual minuman keras, izin didirikan diskotik, dan sebagainya. Pembahasan yang kelima yaitu bagaimana cara pelaksanaan bisnis. Cara pelaksanaan bisnis adalah berkaitan dengan cara memperoleh tambahan modal yang menyangkut penentuan hak dan kewajiban di antara para penanam modal dalam proyek atau perusahaan yang bersangkutan. Tambahan modal dapat diperoleh dari perorangan atau individu. Dari jumlah pemilik modal
yang terdapat dalam suatu bisnis bisa dibedakan bentuk bisnisnya. Misalnya, jika seseorang merasa mampu menanamkan modal sendiri seutuhnya di dalam bisnis, maka bentuk bisnisnya adalah bisnis perorangan. Jika dia memerlukan tambahan modal dan diperoleh dari orang lain yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka bisnis menjadi firma. Yang kedua, ada tambahan modal yang didapat dari lembaga keuangan. Sebagai pemberi pinjaman, suatu lembaga keuangan haruslah menentukan syarat-syarat dalam memperoleh pinjaman. Syarat tersebut antara lain berupa pencegahan dan penanggulangan. Pembahasan yang keenam yaitu peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilakukan ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Dasar Hukum Perseroan Terbatas, terdiri dari 12 bab dan 129 pasal. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari 16 bab dan 134 pasal. Jadi, kesimpulan dalam video pembahasan kali ini yaitu dalam pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam dijelaskan mulai dari siapa pelaku bisnis, kapan waktu pelaksanaan bisnis, di mana pelaksanaan bisnis, hingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bisnis. Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Analisis bisnis yang akan dapat dilakukan dengan menentukan bidang usaha, fasilitas lingkungan, dan gangguan lingkungan, serta pengupahan. Perlunya dalam perencanaan wilayah, perolehan modal, dan izin usaha, serta tetap memperhatikan aturan undang-undang yang berlaku dalam pemerintah ketika akan melaksanakan bisnis. Sekian video presentasi dari saya tentang pelaksanaan bisnis secara mendalam. Thank you for watching and bye-bye.